Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan alat peraga pembelajaran, yaitu simulator proses pembentukan urin. Alat ini terbuat dari bahan-bahan yang sederhana, yaitu selang plastik yang biasa dipakai oleh tukang bangunan dan juga selang infus yang kita modifikasi sedemikian rupa menyerupai bentuk nefron. Untuk bagian-bagian nefron ini dapat kami jelaskan. Yang pertama ini adalah pembuluh darah yang menyuplai darah menuju ke nefron yang kita kenal sebagai arteri renalis. Kemudian yang ini adalah replika dari glomerulus. Sedangkan yang ini adalah replika dari kapsula Bowman. Kemudian kapsula Bowman ini akan dilanjutkan ke tubulus proksimal. Jadi ini adalah bagian tubulus proksimal, tubulus yang dekat dengan badan Malpighi, glomerulus dan kapsula Bowman. Kemudian yang ini adalah lengkung Henle. Kita tempel demikian rupa supaya nanti siswa kita bisa mengulangi dan mengetahui bagian-bagian dari nefron ini. Kemudian di sini ini adalah tubulus distal. Kemudian ini adalah replika dari tubulus collectivus, dan ini adalah kandung kemih atau kantong kemih yang menampung urin hasil penyaringan dari glomerulus. Hasil penyaringan dari nefron. Adapun cara kerja alat ini, yang pertama, arteri renalis akan menyuplai darah menuju ke bagian glomerulus. Nah, sekarang darah masuk ke glomerulus. Ketika darah sampai di glomerulus, darah selanjutnya akan difiltrasi oleh kapsula Bowman di mana hasil filtrasi ini menyebabkan warna darah lebih jernih dari darah yang berada pada glomerulus. Jadi ini adalah peristiwa filtrasi. Peristiwa filtrasi di mana filtrasi ini terjadi pada bagian badan Malpighi, yaitu kapsula Bowman. Kemudian sebagai hasilnya adalah filtrat glomerulus atau urin primer yang ditampung di dalam tubulus proksimal. Urin primer yang tertampung di dalam tubulus proksimal ini kelihatan lebih muda warnanya daripada yang terdapat pada kapsula Bowman dan glomerulus.
dan ini menunjukkan bahwa telah terjadi filtrasi. Selanjutnya pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi, yaitu penyerapan materi atau zat-zat yang masih ada pada tubulus proksimal. Nah, akibat dari adanya filtrasi ini, reabsorpsi ini, sekarang cairan menjadi lebih jernih lagi dibandingkan dengan hasil filtrasi, sehingga sampai pada tubulus distal cairan ini kemudian nanti akan mengalami augmentasi. Augmentasi ini adalah penambahan zat-zat yang akan sampai pada tubulus kolektivus dan tertampung pada kandung kemih. Jadi prinsip kerja dari alat ini adalah darah yang dialirkan oleh arteri renalis menuju ke glomerulus itu disaring oleh kapsula Bowman, dan peristiwa ini dikenal dengan filtrasi. Kemudian hasil dari filtrasi ini menunjukkan warna larutan yang berbeda dari larutan yang ada pada kapsula Bowman, di mana di sini berwarna merah, sedangkan di sini berwarna merah muda. Di sini berwarna merah muda. Kemudian terjadi reabsorpsi pada tubulus proksimal. Di sini adalah urin primer, terjadi reabsorpsi yang ditandai dengan lebih jernihnya lagi larutan atau cairan yang ada pada tubulus proksimal ini. Selanjutnya cairan atau urin primer ini akan terus menuju ke lengkung Henle, dan pada tubulus distal terjadi peristiwa augmentasi, yaitu penambahan zat-zat seperti urea, dan inilah yang akan terus sampai pada tubulus kolektivus dan tertampung pada kandung kemih. Demikian penjelasan dari alat peraga pembelajaran simulator proses pembentukan urin. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana proses pembentukan urin yang terjadi pada nefron. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.